Halo Sobat Belajar, ketemu lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai analisis teknik kimia dengan Excel dalam subkategori penyelesaian persoalan teknik kimia dengan perangkat lunak. Kali ini saya akan membahas mengenai kategori persoalan menurut teknik penyelesaiannya. Paket perangkat lunak matematika ini adalah berisi berbagai macam alat untuk penyelesaian persoalan. Ada banyak paket perangkat lunak seperti matematika, MATLAB, dan seterusnya, Excel. Nah, ini bisa ada alat untuk menyelesaikan persoalan, tetapi untuk bisa mencocokkan alat yang tersedia itu dengan persoalan yang akan diselesaikan, maka persoalan perlu dikategorikan menurut metode numerik yang akan digunakan. Nah, kategori persoalan berdasarkan metode numerik bisa dibagi, ini yang ada di dalam, mungkin tidak semuanya, tetapi beberapa yang ada di dalam teknik kimia, persoalan-persoalan sistem teknik kimia, mungkin bisa dikategorikan menjadi 14 ini secara umum, yaitu yang pertama perhitungan berurutan, yang kedua sistem persamaan aljabar linier, yang ketiga satu persamaan aljabar non-linier, ini implisit, yang tidak bisa diselesaikan secara eksplisit, yang keempat regresi multiple linear dan polinomial, yang kelima sistem persamaan diferensial biasa, orde 1, ini persoalan nilai awal, kemudian sistem persamaan aljabar non-linear, persamaan diferensial biasa orde tinggi, kemudian yang kedelapan sistem persamaan diferensial biasa orde pertama, ini persoalan nilai batas, yang ini tadi persoalan nilai awal, kemudian yang kesembilan sistem ketat persamaan diferensial biasa orde pertama, kemudian ke-10 sistem persamaan diferensial aljabar, ke-11 persamaan diferensial parsial, 12 regresi non-linear, yang ke-13 perkiraan parameter lain dalam sistem dinamik, kemudian yang ke-14 pemrograman non-linear atau optimasi dengan pembatas atau constraint. Nah, ini beberapa penjelasan dan beberapa contoh dari beberapa kategori tadi. Kategori nomor 1, kategori perhitungan berurutan, ini tidak membutuhkan teknik numerik khusus. Persamaan dapat ditulis satu persatu, kemudian luas kiri variabel hasil, luas kanan berisi konstanta atau persamaan. Contoh, perhitungan tekanan dengan persamaan keadaan van Waals. Misalnya R sama dengan 0,0826, suhu kritis 304,2, tekanan kritis 72,9, suhu 350, V 0,6, A, ini konstanta van der Waals, 24/64 kali R kuadrat TC kuadrat dibagi dengan PC, sedangkan B-nya sama dengan RTC dibagi dengan 8PC, kemudian dihitung menggunakan persamaan van der Waals. P sama dengan RT dibagi P minus B minus A per V kuadrat. Jadi ini tidak membutuhkan teknik khusus, bisa diselesaikan satu persatu. Kemudian yang kedua sistem persamaan aljabar linier, ini diwakili oleh persamaan AX sama dengan B. A adalah koefisien matriks N kali N. Kemudian X adalah vektor bilangan tak diketahui. Ukurannya adalah N kali 1. B adalah vektor konstanta, ini N kali 1. Ini adalah persoalan jumlah persamaan. Ya, jadi ini berarti jumlah persamaan sama dengan jumlah bilangan tak diketahui. Contoh, neraca massa keadaan lunak rangkaian pemisah, ini nanti akan kita bahas. Yang ketiga, sistem persamaan aljabar non-linear atau implisit. Ini adalah bentuk persamaan non-linear tunggal, yaitu fx sama dengan 0. F adalah fungsi, dan x adalah bilangan tak diketahui. Contoh, volume molar dan faktor kompresivitas dari persamaan van Waals. Perhitungan titik gelembung atau bubble point campuran sistem biner, dan suhu nyala adiabatis dalam pembakaran. Nomor 4, regresi multiple linear dan polinomial.
Misalnya diberikan himpunan data nilai terukur atau teramati variabel terikat, YI lawan variabel bebas XI, 1, X2I, sampai XNI. Nah, ini mencari nilai terbaik untuk parameter A0, A1, sampai AN. Untuk persamaan YI sama dengan A0 plus A1X1I plus A2X2I plus dan seterusnya sampai AN XNI. Di mana YI adalah variabel terikat terhitung pada titik I. Variabel terbaik memiliki nilai yang meminimalkan error kuadrat atau kesalahan kuadrat S sama dengan sigma I sampai N YI minus YI kuadrat, di mana N adalah jumlah titik data. Ya. Jadi ini terukur, ini perkiraan, hasil perkiraan. Nah, untuk regresi polinomial hanya ada satu variabel bebas, yaitu YI sama dengan A0 plus A1X1 plus A2X2 plus dan seterusnya sampai ANXN. Contoh, korelasi termodinamika dan sifat fisika. Yang kelima, persoalan persamaan diferensial biasa orde 1. Ini persoalan titik awal. Ini persamaannya berbentuk dy1 per dx sama dengan f1 sebagai fungsi dari y1, y2 sampai yn dan x. Kemudian dy2 per dx sama dengan f2 sebagai fungsi y1, y2 sampai yn x. dyn dx sama dengan fn y1 sebagai fungsi dari y1, y2 sampai yn, kemudian x. Nah, diketahui nilai awalnya yaitu y1x 0, ini sama dengan y1 0, y2x 0 sama dengan y2 0 dan seterusnya sampai ynx 0 sama dengan yn 0. Ini contohnya adalah pencampuran keadaan tidak tunak dalam tangki. Ini persoalan dinamik. Nomor 6, kategorinya sistem persamaan aljabar nonlinear. Jadi didefinisikan oleh persamaan adalah didefinisikan oleh fx sama dengan 0. Contohnya adalah distribusi aliran dalam jaringan pipa, kesetimbangan kimia kompleks dengan minimisasi energi Gibbs. Nomor 7, persamaan diferensial biasa orde tinggi. Persamaannya berbentuk dnz per dxn sama dengan gz sebagai fungsi dari z, dz per dx, d kuadrat z per dx kuadrat, sampai dn-1z per dxn-1 dan x. Contohnya adalah persoalan nilai batas 2 titik. Aliran lapisan batas di atas pelat. Yang kedelapan, kategorinya sistem persamaan diferensial biasa orde 1. Inilah persoalan nilai batas. Jadi persamaan diferensial biasa dengan kondisi batas ditetapkan pada 2 atau lebih titik variabel bebas. Contoh penyelesaian iteratif persoalan PDB nilai batas. Yang 9, sistem ketat PDB orde 1. Ini variabel terikat berubah dengan cepat dengan perubahan variabel bebas. Contoh pengendalian pH, titrasi asam basa. Yang ke-10, persamaan sistem diferensial aljabar. Didefinisikan oleh dy per dx sama dengan f sebagai fungsi dari y, z, dan x. Dan g sebagai fungsi yz sama dengan 0. Jadi ini persamaan sistem diferensial aljabar. Nah, nomor 11, persamaan diferensial parsial, bentuk umumnya adalah del T per del T, T besar, ini suhu misalnya ya, per del T, ini persamaan energi panas, konduksi panas ya, sama dengan alfa del kuadrat T per del X kuadrat plus del kuadrat T per del Y kuadrat. Alfa adalah difusivitas panas. Jadi contohnya konduksi steady 2 dimensi. Yang ke-12, regresi nonlinear. Persamaannya berbentuk YI sama dengan G sebagai fungsi dari A0, A1, AN, X1N, X2N, XNI, dan seterusnya. Contoh estimasi parameter persamaan Antoine untuk tekanan uap. Yang ke-13, estimasi parameter dalam sistem dinamis. Persamaannya berbentuk dy per dt sama dengan F, A0, A1, dan seterusnya sampai AN sebagai fungsi dari X1, X2, Xn, dan waktu. Contoh estimasi konstanta kecepatan reaksi dengan data fermentasi. Yang ke-14, pemrograman nonlinear, optimasi dengan constraint
kesamaan. Persoalan minimalkan Fx dengan kendala dengan batasan Hx sama dengan 0. Contoh kesetimbangan kimia kompleks dengan meminimalkan energi Gibbs. Nah, misalnya hukum dasar yang dipakai dan digunakan dalam sistem dan kimia, yang pertama adalah persamaan kontinuitas atau neraca massa. Sebagai contoh, ini larutan garam dengan laju alir Fi dan konsentrasi Ci masuk ke dalam tangki diaduk yang volumenya V. Nah, kemudian konsentrasinya setelah diaduk, konsentrasinya C, keluar dengan laju alir F0 dan konsentrasi C0. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan ini, maka kita tetapkan dulu sistemnya. Seperti biasanya, ditetapkan sistem, dan ini adalah batas sistem. Kemudian dituliskan neraca massa komponen garam, yaitu masuk dikurangi keluar plus generasi sama dengan akumulasi. Karena di sini tidak ada reaksi kimia, maka generasinya sama dengan 0. Maka garam masuk ke dalam sistem adalah Ci kali Fi, yaitu ini Ci kali Fi, dikurangi dengan yang keluar dari sistem. CO kali FO plus generasinya 0 sama dengan laju akumulasi garam di dalam tangki, yaitu D. Jadi garam di dalam tangki jumlahnya adalah C dikalikan dengan V atau konsentrasi kali volume dibagi dengan dt. Neraca massa total bisa dituliskan, misalnya densitasnya ini ρ, dianggap konstan, kalau Fi minus ρ F0, FO sama dengan d ρ V per dt. Jadi sama, masuk dikurangi keluar sama dengan akumulasi, maka ini menjadi sebuah sistem persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu persoalan kondisi awal. Ini salah satu contoh persoalan kondisi awal. Hukum dasar 2, kita pakai persamaan energi. Nah, misalnya seperti tadi ada tangki, kemudian diaduk, dan di sini diberi pemanas. Ini media pemanas suhunya TH. Fluida masuk pada laju alir Fi, suhu Ti, keluar pada laju alir F, suhu T, panas ini dimasukkan Q, volume tangki adalah V, dan suhunya T. Maka untuk menuliskan neraca energi atau neraca dalam bentuk panas, energi panas, kita tetapkan dulu batas sistemnya. Jadi ini sistemnya dan ini batas sistem. Kemudian kita tuliskan neraca panasnya seperti biasa, itu laju alir panas masuk dikurangi panas keluar ditambah dengan generasi panas sama dengan akumulasi panas. Masuk sama dengan ρ FCP. Jadi ini adalah entalpi masuk TI minus T reference, T acuan. Ya. Dikurangi dengan ρ FCP, T minus T reference, ini yang keluar. Ditambah panas yang ditambahkan, plus Q sama dengan akumulasi. D per dt, ρ VCP kali T. Ini adalah sistem persamaan diferensial biasa orde 1. Ini juga merupakan persoalan kondisi awal. Jadi tadi asumsinya adalah, jadi kalau mau mencari kenaikan suhu sebagai prinsip waktu dengan asumsi suhu cairan dalam tangki mula-mula T0, ini kondisi awalnya, volume cairan dalam tangki V konstan, densitas cairan ρ konstan, kapasitas panas jenis Cp konstan. Hukum dasar yang ketiga persamaan keadaan atau equation of states. Misalnya. Jadi ini menggambarkan bagaimana sifat fisika, terutama densitas dan entalpi berubah dengan suhu, tekanan, dan komposisi. Jadi persamaan keadaan yang paling sederhana adalah hukum gas ideal. PP sama dengan RT, dan kemudian untuk menyelesaikan ketidakidealan gas, ini Van der Waals mengusulkan persamaan keadaan Van der Waals. Salah satunya, ada banyak lagi persamaan keadaan yang lain. P plus A per V kuadrat, V minus B sama dengan RT. Jadi ini adalah sistem persamaan aljabar nonlinier, ini penyelesaian berurutan. Kalau kita tahu V dan RT, tinggal diselesaikan V sama dengan dan seterusnya. Dengan mudah. Nah, hukum dasar keempat, kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini kalau ada reaksi. Kemudian yang kedua kesetimbangan fasa. Misalnya hukum Raoult untuk cairan ideal. YC sama dengan XC, PC, S, ini saturated, jenuh, dibagi dengan P, ini tekanan total, di mana P total ini sama dengan fraksi mol
dikalikan dengan tekanan uap masing-masing komponen jumlah. Kemudian ada volatilitas relatif untuk sistem biner, Y sama dengan alpha X dibagi dengan 1 plus alpha min 1 kali X. Atau alpha sama dengan Y per X dibagi dengan 1 min Y dibagi dengan 1 minus X. Nah, harga rasio penguapan kesetimbangan K, yaitu alpha IJ sama dengan YI per XI dibagi dengan YJ per XJ, maka KJ sama dengan YJ per XJ. Ya. Dengan koefisien aktivitas P sama dengan ini. Bisa ini, atau koefisien aktivitas ini. Nah, persamaan-persamaan ini merupakan satu persamaan aljabar nonlinear. Penyelesaiannya berurutan. Bisa diselesaikan berurutan. Nah, hukum dasar kelima, kinetika kimia. Persamaan Arrhenius, K sama dengan A0 E pangkat minus E per RT. Jadi K adalah konstanta kecepatan reaksi, A0 faktor P eksponensial, E-nya adalah energi aktivasi, T suhu absolut, dan R konstanta gas ideal. Ini adalah satu persamaan aljabar nonlinear, pengepasan parameter, jadi mencari parameter A0 dan E. Kalau kita mempunyai data, K sebagai fungsi dari suhu. Dan hukum aksi massa, kecepatan reaksi overall-nya, R sama dengan 1/nu JV dikalikan dNj per dt. Baik, itu tadi beberapa kategori persamaan yang dijumpai di dalam sistem teknik kimia dan beberapa contoh hukum dasar dan persamaan yang terkait dengan beberapa kategori persamaan yang bisa diselesaikan secara numerik tadi. Baik, video berikutnya kita akan membahas tentang pengenalan fungsi dan makro dalam Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tetap bersama saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya.